Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD. Perkenalkan saya Raisa Maulida, NIM 2502010200622 dari kelas MJ707. Pada sore hari ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Baik, Bapak. Dalam pembahasan ini kita terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah ruang lingkup dan manfaat dari manajemen keuangan internasional. Yang kedua, MNC atau Multinational Company versus teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, proses ekspansi bisnis global. Yang keempat, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kepentingan neraca pembayaran atau balance of payment. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Apa itu manajemen keuangan internasional? MKI adalah studi tentang bagaimana fungsi keuangan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan dividen diadaptasi pada lingkungan bisnis internasional yang dicirikan oleh adanya perbedaan mata uang, regulasi, dan resiko politik atau ekonomi antar negara. Perbedaan MKI dan keuangan domestik adalah: satu, adanya resiko nilai tukar atau fluktuasi kurs. Dua, harus berurusan dengan perbedaan sistem hukum, perpajakan, serta kontrol modal. Dan yang terakhir, pasar modal tidak terintegrasi sempurna, memungkinkan peluang arbitrasi dan pendanaan yang lebih murah di luar negeri. Tujuan dari manajemen keuangan internasional yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan keputusan investasi dan pendanaan di pasar global. Manfaat dari pembahasan MKI ada 4. Yang pertama yaitu manajemen risiko falas, yang kedua strategi ekspansi, yang ketiga analisis makro, dan yang keempat keputusan pendanaan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu multinational company mendobrak doktrin keunggulan komparatif yang digagas oleh Ricardo melalui 3 cara utama, yaitu mobilitas faktor produksi. Teori klasik mengasumsikan modal dan tenaga kerja tidak bergerak atau immobile antar negara. Sedangkan realitas MNC melakukan investasi langsung asing dengan memindahkan modal, teknologi, keahlian, manajemen melintasi batas negara. Ini berarti negara tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam atau tenaga kerja lokal, tetapi dapat mengimpor keunggulan kompetitif melalui MNC. Cara yang kedua yaitu internalisasi pasar. Teori komparatif berfokus pada perdagangan eksternal antar negara, sedangkan realitas MNC sering memilih untuk memproduksi dan menjual melalui anak perusahaan mereka di luar negeri daripada sekedar berdagang saja. Hal ini dilakukan untuk mengontrol kualitas, melindungi aset tidak berwujud, dan menghindari biaya transaksi pasar. Cara yang ketiga yaitu keunggulan spesifik perusahaan. FDIMNC didorong oleh keunggulan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Misalnya, merek kuat, paten unik, keahlian pemasaran global, bukan semata-mata keunggulan alami dari negara tuan rumah. MNC memanfaatkan keunggulan ini di pasar manapun yang menawarkan imbal hasil tertinggi, bukan hanya di negara yang memiliki keunggulan komparatif murni. Proses pokok pembahasan yang ketiga yaitu di sini ada proses ekspansi bisnis global. Di sini akan ada 3 tahapan ekspansi bisnis global. Tahap pertama atau tahap awal, di mana di sini adalah low commitment dan low risk.
dengan cara ekspor tidak langsung menggunakan agen domestik atau trading company. Dan yang kedua ada ekspor langsung, perusahaan menangani sendiri penjualan dan pengiriman ke pasar asing. Tahap yang kedua yaitu tahap kontraktual dengan moderate commitment serta share risk. Ada 3 poin penting: ya, lisensi, menjual hak penggunaan teknologi, paten atau proses kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Di sini resiko rendah dan kontrol juga rendah. Kemudian ada waralaba atau franchising, memberikan sistem operasi bisnis yang lengkap, merek, pelatihan, dukungan kepada franchise lokal. Dan yang ketiga, kontrak manajemen atau manufaktur, menyediakan keahlian operasional atau manajemen tanpa investasi ekuitas. Tahapan ekspansi bisnis yang ketiga ada tahap FDI, di sini high commitment dan high control. Ada 3 poin utama. Yang pertama joint venture atau usaha patungan, membuat entitas baru bersama mitra lokal, membagi risiko dan modal. Yang kedua ada akuisisi, ya dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh kepemilikan perusahaan yang sudah ada. Di sini sangat cepat tetapi mahal dan resiko integrasi yang tinggi. Dan yang terakhir ada greenfield investment dengan membangun fasilitas produksi, pabrik atau kantor baru dari nol dengan kontrol yang penuh tetapi paling lambat dan paling beresiko. Baik, Bapak, kita akan memasuki pokok pembahasan yang keempat, yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Mengapa kurs masih berfluktuasi tinggi? Managed float atau mengambang terkendali adalah sistem di mana nilai tukar sebagian besar ditentukan oleh pasar, yaitu penawaran dan permintaan mata uang. Tetapi bank sentral berhak dan dapat melakukan intervensi secara berkala dengan membeli ataupun menjual mata uang asing untuk mencegah pergerakan yang tidak diinginkan atau terlalu ekstrim. Poin utama yang akan saya bahas ada 3, yaitu tekanan pasar yang masif. Jika terjadi spekulasi besar-besaran atau arus modal keluar, capital flight, yang dipicu oleh krisis politik atau ekonomi, tekanan jual di pasar dapat melebihi kemampuan intervensi bank sentral. Kemudian yang kedua, keterbatasan cadangan devisa. Bank sentral mungkin memiliki cadangan devisa yang terbatas. Jika mereka menggunakan terlalu banyak untuk mempertahankan kurs, cadangan mereka akan habis. Oleh karena itu, mereka seringkali harus membiarkan kurs bergerak mengikuti pasar ketika tekanan terlalu besar. Kemudian yang terakhir adalah tujuan intervensi. Intervensi bank sentral umumnya bertujuan hanya untuk memperlambat atau menghaluskan fluktuasi, bukan untuk menghilangkan sama sekali. Jika fluktuasi pasar mencerminkan fundamental ekonomi yang memburuk, bank sentral harus membiarkan kurs berfluktuasi tinggi hingga mencapai titik keseimbangan yang baru. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai kepentingan neraca pembayaran atau balance of payment. Di sini saya akan membagi dua. Yang pertama BOP dan manajer keuangan, kemudian yang kedua ada BOP dan investor. Kita akan membahas BOP dan manajer keuangan terlebih dahulu. Manajer keuangan perusahaan, terutama multinational company, sangat berkepentingan dengan neraca pembayaran karena satu, prediksi kurs jangka panjang. Defisit yang besar dan persisten di neraca transaksi berjalan atau current account sering dihubungkan dengan mata uang yang terlalu mahal dan dapat memicu devaluasi di masa depan.
Ini mempengaruhi nilai kas masa depan yang direpatriasi dari anak perusahaan asing. Kemudian selanjutnya yaitu terkait ketersediaan pendanaan. Surplus di neraca modal dan finansial atau capital account menunjukkan aliran masuk FDI dan investasi portofolio yang tinggi, menandakan likuiditas pasar modal yang baik dan potensi sumber pendanaan yang lebih murah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, perubahan kebijakan. Ketidakseimbangan BOP atau balance of payment ini yang parah sering mendorong pemerintah untuk menerapkan kontrol modal atau pembatasan impor dan ekspor yang secara langsung mempengaruhi operasi, transfer dana, dan profitabilitas multinational company. Selanjutnya, kepentingan BOP dan investor. Investor dalam hal ini terutama investor portofolio menggunakan BOP untuk menilai risiko negara dan potensi return. Satu, stabilitas dan risiko negara. Defisit balance of payment secara keseluruhan yang didanai oleh pinjaman jangka pendek atau cadangan devisa yang menipis mengindikasikan risiko krisis mata uang yang sangat tinggi. Investor akan menarik modal mereka atau capital flight-nya. Selanjutnya, daya tarik investasi. Surplus di neraca finansial yang tinggi dan berkelanjutan, terutama melalui FDI, menunjukkan kepercayaan investor jangka panjang terhadap potensi pertumbuhan dan lingkungan bisnis di negara tersebut. Dan yang terakhir, permintaan aset domestik. Aliran dana di BOP mencerminkan permintaan global terhadap aset negara tersebut, seperti saham dan obligasi. Surplus menunjukkan permintaan aset yang tinggi, yang cenderung meningkatkan harga aset tersebut dan memberikan return yang baik. Baik, Pak Wahyu, kesimpulan dari paparan yang telah saya sampaikan adalah manajemen keuangan internasional atau MKI sangat penting untuk mengelola risiko dan peluang dalam bisnis global yang dinamis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.